Pancasila merupakan warisan dan karya bersama. Soekarno sendiri dengan rendah hati mengakui bahwa ia bukanlah penciptanya, melainkan sekedar penggalinya. Harus diakui, pidato Bung Karno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 merupakan tonggak penting dalam perumusan dasar negara kita. Meski demikian, kesejarahan Pancasila tidaklah bermula dan berakhir pada saat itu. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pembuahan. Fase pembuahan setidaknya dimulai sekitar 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau civic nationalism yang dikukuhkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Fase perumusan dimulai pada persidangan pertama BPUPKI dengan pidato Soekarno 1 Juni sebagai mahkotanya yang munculkan istilah Pancasila yang digodok melalui pembentukan Panitia 9 yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno dalam versi Piagam Jakarta atau yang mengandung 7 kata. Fase pengesahan dimulai sejak 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting. Dalam hal ini, individu dengan peranan yang penting dan menonjol ialah Soekarno. Dalam lintas panjang proses konstitualisasi Pancasila itu dapat dikatakan bahwa 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Pada hari itulah rumusan 5 dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa menemukan bentuk awalnya dan istilah Pancasila pun mulai disebut sebagai nama. Setelah itu, nama dan 5 prinsip Pancasila tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan, kecuali dilakukan penyempurnaan atas tata urut dan bobot substantif redaksionalnya. Meski demikian, untuk diterima sebagai dasar negara, rumusan Pancasila 1 Juni itu perlu dikonsolidasi dengan mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta 22 Juni dan akhirnya mengalami perumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada 18 Agustus. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang konstitusional mengikat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bukanlah rumusan Pancasila versi 1 Juni atau 22 Juni, melainkan versi 18 Agustus 1945. Bila kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sangatlah masuk akal tanggap rumusan Pancasila 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Apalagi 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Di luar perkara Hari Lahir Pancasila, yang lebih penting esensi Pancasila itu sendiri. Di dalam pidato 1 Juni, Bung Karno menyebut Pancasila itu dengan istilah filosofis Grundslag atau dasar filsafat dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universitas. Pandangan hidup berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial, dan historis. Untuk menjadi pandangan hidup, pemikiran filsafat harus dijadikan sikap dan pendirian hidup orang atau komunitas. Untuk jadi filsafat, pandangan hidup itu harus diteoritaskan dan disistematisasikan. Kelemahan pembunyian Pancasila disebabkan tidak kemampuan kita mengaktualisasi Pancasila baik sebagai filsafat dan pandangan hidup. Penataran dan sosialisasi Pancasila sama ini berhenti sebagai butir-butir hafalan tanpa kesanggupan mengembangkan epistemologi Pancasila sebagai paradigma baru ilmu filsafat.
Parahnya lagi, berbagai wacana Pancasila dalam lingkungan pengetahuan itu pun gagal kita budayakan sebagai pendiri yang hidup dalam aksiologi kebangsaan dan kenegaraan, baik dalam kerangka perlindungan dan kebijaksanaan negara maupun dalam perilaku penyelenggaraan dan warga negara. Akibatnya, Pancasila menjadi miskin, teori miskin perbuatan, tidak ada integritas antara ucapan dan tindakan. Menjadikan satu jenis sebagai hari lahir Pancasila tidak mendapatkan secara pelaksanaan kosong. Ini harus menjadi momentum memperkuat komunitas bangsa Indonesia untuk menjadi Pancasila sungguh-sungguh menjadi filsafat dan pendirian hidup bangsa. Hanya dengan cara itulah kesaktian Pancasila bisa terbukti. Sekian mengenai hari lahir Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.